Good morning, selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera seluruh pembaca tipsbaca.com dan pemirsa tips baca media yang budiman. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari step by step atau panduan dan tutorial cara lapor SPT tahunan untuk profesi dokter. Oke, ya, ini video ini adalah kali ini adalah video pendahuluan ya. Jadi ini nanti untuk seri lapor SPT tahunan untuk dokter ini kami bagi jadi 5 video ya. Yang pertama adalah pendahuluan ini, kemudian nanti yang kedua adalah 2-5 nanti adalah step by stepnya. Baik pembaca dan pemirsa tips baca media, tentunya sebelum kita lanjut kami ajak kembali jika rekan-rekan belum subscribe channel ini, kami ajak untuk subscribe channel tips baca media agar informasi-informasi dan manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada lebih banyak orang lagi ya, mempunyai manfaat dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan literasi pembacakan di kita semua, khususnya dalam video ini adalah untuk para dokter ya. Jadi silakan jika bermanfaat nanti silakan share kepada rekan-rekan sejawatnya ya. Baik, ini adalah video pendahuluan, jadi kami akan kupas secara garis besarnya seperti apa ya. Jadi pemirsa, langkah-langkah lapor SPT tahunan untuk dokter ini kami bagi jadi 4 ya. Yang pertama adalah silakan bagi kita para dokter untuk membuat daftar sumber penghasilannya. Berikutnya setelah buat daftar sumber penghasilan adalah kita perlu untuk menyiapkan daftar bukti potong ya. Kemudian berikutnya adalah kita perlu menyiapkan daftar harta dan daftar utang, dan selanjutnya lagi adalah mengisi SPT, kemudian disubmit dan selesai. Nah ini pengantarnya untuk langkah pertama. Jadi sebelum lanjut ke langkah pertama ini, panduan cara lapor SPT untuk dokter ini cukup penting ya kami rasa, karena banyaknya profesi dokter dan cukup kompleksnya tata cara perhitungan pajak untuk profesi dokter ini ya. Jadi kita perlu cermat karena ini tidak sesederhana misal untuk orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan, orang pribadi yang berstatus sebagai PNS saja, dan tidak sesimpel untuk para pedagang baik itu UMKM di bawah 4,8 atau di atas 4,8, karena di dokter ini jenis penghasilannya ada banyak dan perlakuannya ada masing-masing. Jadi kami harapkan nanti video yang kami coba buatkan ini, tipsbaca.com dan tips baca media buatkan ini dapat mengakomodir semua, dapat memberikan edukasi sehingga kita semua para dokter bisa melakukan pelaporan perpajakannya dengan baik, cermat dan hemat tentu saja. Kenapa hemat Bang Jaja? Ya karena tutorial yang kami berikan ini free, totally gratis, dan dengan Anda menerima manfaat ini sudah membuat kami sangat bahagia. Baik, sekali lagi langkah-langkahnya adalah yang pertama membuat daftar sumber penghasilannya, kemudian kedua adalah siapkan daftar bukti potongnya, kemudian siapkan daftar harta dan utang, dan kemudian menuangkannya ke dalam SPT tahunan. Nah berikutnya ini adalah resume yang pertama, pengantar yang pertama. Jadi yang pertama adalah kita perlu membuat daftar dan rekapitulasi penghasilan dari pekerjaan ya. Seperti yang kami sebutkan di depan, profesi dokter ini cukup kompleks karena sumber penghasilannya banyak ya, seperti kita ketahui semua. Yang pertama, kita perlu membuat daftar antara lain dari penghasilan dari rumah sakit atau penghasilan dari pemerintah. Sebagai kalau dari rumah sakit meskipun swasta atau negeri itu nanti jadi penghasilan dari rumah sakit sebagai pegawai atau PNS. Kemudian yang kedua adalah penghasilan dari praktek sendiri. Nah, ini penghasilan dari praktek sendiri ini nanti kita perlu
menuangkannya sendiri nanti karena perhitungannya berbeda ya. Penghasilan sebagai yang atas ini sehubungan dengan pekerjaan, yang kedua ini kalau istilah di pajak adalah sebagai pekerjaan bebas ya. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan dari BPJS ya, ini kan pasti ada. Kemudian kita perlu list juga penghasilan dari kegiatan usaha, misal kita mempunyai apotek, kita mempunyai klinik, kita mempunyai laboratorium dan seterusnya. Kemudian yang kelima di list juga penghasilan dari penghasilan honorarium ya, penghasilan honorarium misal sebagai pembicara atau pembicara di seminar, misal sebagai tenaga ahli di apa, misal di kegiatan tertentu, ada honorarium itu juga harus kita list. Dan berikutnya adalah silahkan didaftar juga penghasilan final dari bunga tabungan atau penghasilan final dari deposito ya, itu disiapkan. Dan berikutnya adalah penghasilan lain. Sekali lagi ini langkah pertama ini sangat penting dan kami harapkan kita sebagai dokter bisa untuk mengelis ini dulu ya. Jadi memang harus kita luangkan waktu, entah baik itu kita kerjakan sendiri atau kita percayakan kepada karyawan. Yang penting ini nanti harus tertampilkan ya, harus bisa tertampilkan untuk daftar penghasilan ini. Oke, itu step pertama. Step kedua adalah mintakan bukti potong dari para pemberi kerja ya. Contohnya adalah jadi ini adalah status kita sebagai dokter yang merupakan karyawan, baik itu di rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah, namun yang sebagai karyawan itu nanti adalah buktinya adalah bukti potong 1721A1 jika kita merupakan pegawai swasta dan 1721A2 dari dinas atau rumah sakit pemberi kerja. Kemudian kita siapkan juga bukti potong dari BPJS, kemudian bukti potong atau bukti pungut dari pihak lain. Ini juga perlu kita siapkan untuk apa? Karena ini akan menjadi kredit pajak kita. Menjadi kredit pajak kita. Yang berikutnya step ketiga adalah siapkan daftar harta, daftar dan daftar utang. Ya. Jadi ini untuk nilai harta adalah nilai perolehan, nilai tanggal perolehan. Misal nih kita beli tanah tahun 2000, sekarang nih Juli 2021 ya, kita beli tanah tahun 2008. Tahun 2008 nilai rumah kita adalah yang kita beli, kita mengeluarkan uang adalah 300 juta. Nah dalam hal sekarang ini 2021 13 tahun kemudian itu rumahnya ini nilainya sudah jadi 1 miliar. Nah berapa yang kita tuangkan? Nah, yang kita tuangkan jika daftar harta adalah nilai ketika kita beli, yaitu nilai ketika tahun 2008 yaitu 300 juta itu tadi, bukan nilai pasaran terkini, terkini yang 1 miliar itu. Jadi sekali lagi nilai harta adalah nilai pada tanggal perolehan. Bagaimana dengan nilai utang? Untuk nilai utang adalah nilai per akhir tahun pajak ya. Misal untuk tahun 2020 ini adalah ya nilai sisa utang maaf ini tipe ya, per tahun 2020. Oke. Jadi untuk nilai utang misal sekali lagi tahun 2010 kita ambil utang dari bank, misal taruhlah 200 juta atau 1 miliar tahun 2010 ya. Nah tahun 2021 utang 1 miliar itu sudah menjadi sisanya tinggal 50 juta. Nah itu yang kita munculkan di SPT adalah nilai per 31 Desember 2020 ya, per akhir tahun pajak. Oke, kami ulangi lagi sekali lagi, untuk harta adalah tanggal pembelian, kemudian untuk nilai utang adalah pada akhir tahun pajak. Setelah itu maka kita tinggal menuangkan di SPT tahunan. Untuk menuangkan di SPT tahunan ini secara garis besar kita harus bisa login dulu di DJP online ya, pastikan sudah terdaftar. Dan jika belum terdaftar maka kita perlu daftar dulu nih, maka kita perlu mendaftarkan dulu. Nah untuk mendaftar di DJP online butuh e-fin, itu ada caranya, nanti kita bahas. Kemudian setelah berhasil login kita lakukan adalah unduh file e-form PDF dari DJP online, nanti kita bahas. Kemudian menuangkannya ke dalam SPT, kemudian upload hasil scan dari laporan keuangan atau bukti potong dan daftar badan usaha, kemudian submit dan selesai. Nah itulah secara garis besar pembaca dan tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media
Ini adalah pengantar step by step bagaimana kita sebagai dokter untuk mengisi SPT. Step by stepnya ini adalah langkah pertama pengantar. Ini nanti ada 5 tahap, 5 video. Nanti silahkan untuk diikuti. Dan baiklah, cukup untuk pengantar untuk seri 1 ini, untuk bagian pertama ini. Harapkan sekali lagi rekan-rekan sebagai para dokter perlu menyiapkan langkah-langkah ini ya. Kami review lagi, yaitu membuat daftar sumber penghasilan, menyiapkan daftar bukti potong, kemudian menyiapkan daftar harta dan utang, serta kemudian berikutnya adalah mengisi SPT. Silahkan diisikan dulu, disiapkan terlebih dahulu karena untuk melaju ke step berikutnya kita memang harus perlu ini, kita perlu daftar data ini dulu, baru kita bisa masukkan ke data. Ya. Baik, sekian untuk video bagian pertama ini. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah, atau Anda juga bisa join di Telegram Tips Pajak. Search saja di Telegram Tips Pajak, karena di sana kita bisa berkomunikasi 2 arah dan kita bisa mendapatkan video-video lebih cepat. Seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Salam sukses. Sampai jumpa di video yang kedua tentang membuat daftar sumber penghasilan. Sampai jumpa. Salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum.